video kali ini kita akan membahas tentang vektor, di mana vektor itu merupakan suatu besaran yang mempunyai arah. Untuk vektor pada bangun ruang, menentukan kedudukan atau letak titik dalam ruang dapat digunakan sistem sumbu koordinat X, Y, dan Z, di mana masing-masing saling tegak lurus dan berpotongan di sebuah titik O atau disebut pusat sumbu koordinat. Pada bidang datar, kita sudah mengenal vektor satuan I dan J yang sebidang atau koplanar. Sedangkan di dalam ruang dikenal 3 vektor basis, yaitu I, J, dan K. Dengan ketiga vektor tersebut tidak sebidang atau koplanar. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, jika koordinat V, V1, V2, dan V3, maka vektor OV atau bisa disebut dengan vektor V bisa ditulis dengan V1I ditambah V2J ditambah V3K, atau bisa ditulis dalam bentuk vektor kolom V1, V2, dan V3. Nah, jika koordinat V-nya V1, V2, V3, kemudian ada satu koordinat lagi, ada W, W1, W2, W3, maka vektor kolom dari vektor VW tersebut bisa kita cari dengan mengurangkan vektor W dikurang dengan vektor V. Cara mengurangkannya, tinggal kita kurangkan W1 kurang V1, W2 kurang V2, W3 kurang V3. Nah, sekarang kita lanjut ke operasi vektor dalam ruang. Untuk yang pertama, kesamaan dua vektor. Vektor dikatakan sama jika semua elemennya juga sama. Nah, coba perhatikan, vektor A sama dengan A1, A2, A3, dan vektor B sama dengan B1, B2, B3, maka bisa dikatakan A1 itu harus sama dengan B1, A2 harus sama dengan B2, dan A3 harus sama dengan B3. Sedangkan untuk penjumlahan dua buah vektor, misalnya ada vektor A itu A1, A2, dan A3, vektor B, B1, B2, dan B3, maka menambahkan dua buah vektor ini tinggal ditambahkan yang letaknya sama. Nah, A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Atau kalau ditulis dalam bentuk vektor basis, coba perhatikan, di sini vektor A-nya A1, A2, A1I ditambah A2J ditambah A3K, dan vektor B, B1I ditambah B2J ditambah B3K. Cara menambahkannya, yang I sama-sama I, yang J sama-sama J, yang K juga sama-sama K. Berarti tinggal tambahkan A1 tambah B1I ditambah A2 tambah B2J ditambah A3 ditambah B3K. Nah, begitu juga nanti untuk pengurangan vektor. Jika vektor A dikurang dengan vektor B, tinggal kita kurangkan A1 kurang B1, A2 kurang B2, A3 kurang B3. Atau dalam bentuk vektor basis seperti berikut ini. Nah, sekarang kita lanjut perkalian vektor dengan skalar. Jika hasil kali vektor A, A1, A2, A3 dengan suatu skalar C didefinisikan sebagai berikut. C dikali dengan vektor A akan sama dengan C dikali A1, C dikali A2, C dikali A3. Hasil kali vektor A sama dengan A1I ditambah A2J tambah A3K. Jika kita kalikan dengan skalar C, maka tinggal mengalikan C-nya dengan A1, C dengan A2, C dengan A3. Itu perkalian vektor dengan skalar. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Nah, di sini contohnya, diketahui koordinat P 2, min 3, 1. Nyatakan vektor OP atau vektor P dalam bentuk kombinasi linear atau dan vektor kolom. Nah, kalau kombinasi linear tinggal kita menambahkan IJK-nya, berarti jadi 2I dikurang 3J ditambah K. Nah, karena tadi 1 berarti K saja kita tulis di sini. Terus dalam bentuk vektor kolomnya berarti kita rubah yang tadi koordinatnya tadi dalam bentuk kolom 2, min 3, 1. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh kedua.
di mana soalnya hitunglah jumlah dari dua vektor berikut. Vektor A 2, min 3, 5, dan vektor B sama dengan min 1, 4, min 2. Nah, penyelesaiannya, untuk menambahkan dua buah vektor ini tinggal kita tambahkan 2 ditambah dengan min 1 hasilnya 1, min 3 ditambah dengan 4 hasilnya 1, 5 ditambah min 2 hasilnya sama dengan 3. Jadi vektor A ditambah vektor B hasilnya sama dengan 1, 1, 3. Sedangkan untuk yang B, jika vektor A-nya 2i tambah J kurang 4K dan B sama dengan 3i tambah 5J tambah K, maka untuk menjumlahkannya, yang koefisien I sama-sama I kita jumlahkan, berarti 2 ditambahkan dengan 3. Sedangkan yang J, berarti angka di depan J itu 1, maka itu yang akan kita tambahkan dengan 5, berarti 1 tambah 5, J ditambah min 4 ditambahkan dengan 1K, sehingga hasilnya 5i tambah 6J dikurang 3K. Untuk contoh ketiga, kita akan lihat pengurangan. Hitunglah hasil kurang vektor A dikurang dengan vektor B, di mana yang vektor A-nya 8, 6, 7 dan vektor B-nya 3, 1, 4. Nah, untuk pengurangannya tinggal kita kurangkan. 8 dikurang 3 sama dengan 5, 6 dikurang 1 sama dengan 5, 7 dikurang 4 sama dengan 3. Begitu juga untuk penyelesaian yang B. Nah, vektor A dikurang vektor B, tinggal kita kurangkan koefisien I-nya. Yang I sama-sama I, J sama-sama J, yang K sama-sama K. Berarti 8 dikurang 3 sama dengan 5, 6 dikurang 5 sama dengan 1 TJ. Nah, 9 dikurang 2 sama dengan 7. Berarti hasilnya nanti 5i tambah J tambah 7K. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh keempat. Diketahui vektor A-nya di sini min 1, 3, 4, B-nya 3, min 1, 0, C-nya 8, 0, min 4. Kita akan menentukan vektor-vektor berikut ke dalam bentuk vektor satuan I, J, dan K. Nah, tadi yang diketahui adalah koordinat. Yang ditanya vektor A. Coba kita lihat penyelesaiannya. Nah, yang A berarti tinggal kita robahkan saja. Yang tadi koordinat A-nya min 1, 3, 4, maka akan berubah menjadi min 1i atau min i ditambah 3j ditambah 4k. Kemudian yang B-nya 3 dikali vektor C ditambah dengan 4 dikali vektor A. Berarti tinggal kita tambahkan saja 3-nya ke vektor C tadi. Berarti 3 kali 8i tambah 0j dikurang 4k ditambah 4 dikali min i ditambah 3j ditambah 4k. Tinggal kita kalikan 3-nya ke dalam satu-satu. Berarti 3 kali 8, 24, 3 kali 00, 3 kali min 4 hasilnya min 12, 4 dikali min 1i berarti min 4i, tambah 4 kali 3, j ditambah 4 kali 4 sama dengan 16, berarti 16k, sehingga yang kita tambahkan 24 ditambah min 4 hasilnya 20, 0 ditambah 12 hasilnya 12, min 12 ditambah 16 hasilnya 4. Kemudian yang C. Yang C tadi soalnya kita akan mencari vektor AB. Berarti untuk mencari vektor AB ingat B dikurang dengan A. Berarti nanti kita akan mengurangkan koordinat B dengan A. Nah, coba kita lihat penyelesaian tadi. Oke, yang C, B vektor B dikurang A berarti 3i dikurang J tambah 0k dikurang min I ditambah 3J tambah 4k sama dengan 4i kurang 4J kurang 4k. Nah, sedangkan yang D tadi soalnya 3 dikali vektor BC ditambah vektor AB. Maka kita cari satu-satu dulu. Vektor BC nya kita cari dulu, tinggal kita kurangkan C dikurang
B. Sedangkan vektor AB udah kita cari tadi di atas, atau bisa kita buat lagi B dikurang A. Nah, tinggal kita kalikan. 3 dikali vektor C berarti 3 vektor C, dikurang 3 dikali vektor B berarti 3 vektor B ditambah dengan vektor B. Artinya apa? Min 3 ditambah 1 hasilnya nanti sama dengan min 2B. Nah, kemudian dikurang dengan vektor A. Sehingga yang kita cari lagi 3 kali vektor C dikurang 2 kali vektor B dikurang vektor A. Nah, coba perhatikan penyelesaiannya. Tinggal kita kalikan 3 ke vektor C masing-masing, 2 ke vektor B-nya masing-masing ke dalam kurung, kemudian dikurang dengan vektor A. Sehingga kita dapatkan 24 dapatnya dari 3 kali 8. Nah, itu 24. Dikurang 6. 6 itu didapat dari, coba perhatikan, ini kita kumpulkan I sama-sama I semuanya. Nah, berarti yang punya I 3 kali 8 24 dikurang 2 kali 3 sama dengan 6, berarti dikurang 6 dikurang, nah, min I berarti negatif kali negatif hasilnya positif, berarti 24 kurang 6 tambah 1 I. Nah, ditambah, kita buka kurung lagi, kita lihat yang J nya 3 dikali 0 berarti 0 ditambah 3, maaf, oke. Nah, kita lanjut lagi. Untuk yang J, 3 dikali 0 berarti 0, min 2 dikali min 1 hasilnya positif 2, kemudian min 1 dikali dengan 3 hasilnya negatif 3, berarti 0 ditambah 2 dikurang 3J. Nah, terus kita lanjut ke yang K. 3 kali min 4 hasilnya sama dengan min 12K, kemudian min 2 dikali dengan 0 hasilnya 0, min 1 dikali 4 hasilnya min 4. Sehingga kita dapatkan 24 kurang 6 tambah 1 hasilnya 19I, 0 ditambah 2 dikurang 3 hasilnya min 1J, ditambah min 12 dikurang 0 dikurang 4 hasilnya 16K. Jadi hasil akhirnya 19I dikurang J ditambah 16K. Nah, itu untuk penyelesaian contoh soal nomor 4. Oke, sekarang kita lanjut tentang panjang dan jarak vektor. Untuk panjang suatu vektor U dinyatakan dengan panjang U untuk ruang berdimensi 2. Nah, rumusnya ini. Panjang U sama dengan akar dari U1 kuadrat ditambah dengan U2 kuadrat. Nah, untuk ruang dimensi 3, jika ada vektor U-nya U1, U2, U3, maka panjang vektor U-nya sama dengan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Untuk jarak vektor, misalnya ada koordinat P1, X1, Y1, Z1 dan P2, X2, Y2, Z2 adalah dua titik dalam ruang dimensi 3. Maka jarak antara kedua titik tersebut bisa kita tentukan dalam bentuk vektor P1, P2 sama dengan, maaf ini tandanya tidak terbaca, saya bacakan yang benarnya. Vektor P1, P2 sama dengan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1. Nah, itu untuk mencari vektor P1, P2 nya. Sedangkan untuk mencari panjangnya, nah, atau mencari jarak di antara kedua titik tersebut, kita bisa akarkan, kemudian kuadratkan yang udah kita cari tadi. Nah, ini saya bacakan yang benarnya. Akar, buka kurung, X2 kurang X1, tutup kurung, dikuadratkan, kemudian Y2 dikurang Y1, dikurung kemudian dikuadratkan, kemudian ditambah Z2 dikurang Z1, tutup kurung juga dikuadratkan. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Jika diketahui vektor A-nya 1, 2, min 2 dan vektor B 3, min 2, 1, tentukanlah nilai dari panjang vektor A, yang keduanya panjang vektor 2A ditambah B. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Untuk yang A dulu.
panjang vektor A sama dengan kita tinggal akarkan, kuadratkan masing-masingnya. Berarti akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 2 dikuadratkan, hasilnya sama dengan 1. Akar dari 1 tambah 4 hasil sama dengan akar 9 sama dengan 3. Kemudian yang B-nya kita cari dulu vektor 2A ditambah B. Nah, berarti 2 dikalikan dengan vektor A, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali min 2 min 4 ditambahkan dengan vektor B. Jadi hasilnya didapat 5 2 min 3. Baru kita cari panjangnya. Berarti panjang dari 2 vektor A ditambah vektor B sama dengan kita akarkan hasil dari 2A tambah vektor B tadi. Berarti akar dari kuadrat 5 ditambah kuadrat dari 2 ditambah kuadrat dari min 3. Jadi didapat akar 25 ditambah 4 sama dengan akar 25 ditambah 4 tambah 9 sama dengan akar 38. Nah, itu penyelesaian dari contoh yang pertama. Oke. Kita lanjut contoh kedua. Jika diketahui koordinat A 1 3 min 4, koordinat B min 2 0 3, kita akan menentukan jarak titik dari AB. Maka untuk menentukannya, kita cari jarak AB itu sama dengan mencari besar vektor AB. Kita cari vektor AB berarti B dikurang A, tinggal kita kurangkan. Min 2 dikurangkan dengan 1, 0 dikurangkan dengan 3, min 2 dikurangkan dengan min 4. Nah, sehingga nanti hasilnya baru kita cari panjang vektor AB itu akar dari min 3 kuadrat ditambah min 3 kuadrat tambah 7 kuadrat. Hasilnya akar dari 9 tambah 9 tambah 21 sehingga dapat akar dari 67. Jadi jarak AB adalah akar 67 satuan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.